Kementerian Agama menetapkan 10 Zulhijjah 1445 Hijriah atau Hari Raya Idul Adha pada Senin 17 Juni mendatang. Hal ini berdasarkan sidang isbat yang digelar pada Jumat 7 Juni petang. Penetapan putusan ini disampaikan oleh Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat dalam konferensi pers di kantor Kemenak Jakarta. Sebelum dilakukan sidang isbat secara tertutup, lebih dulu digelar pemantauan hilal di 114 titik di seluruh wilayah di Indonesia. Berdasarkan kriteria Mabims atau Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, hilal dapat teramati jika bulan memiliki ketinggian minimal 3 derajat dan elongasinya minimal 6,4 derajat. Kemenak mengatakan berdasarkan hisap posisi hilal di wilayah Indonesia sudah masuk kriteria, sehingga disepakati 1 Zulhijjah 1445 Hijriah jatuh pada Sabtu 8 Juni esok. Keputusan pemerintah ini sama dengan Ormas Islam Muhammadiyah yang sebelumnya memastikan tanggal 1 Zulhijjah jatuh pada 18 Juni 2024, sehingga Hari Raya Idul Adha jatuh pada 17 Juni mendatang. Berikut ini kami tampilkan konferensi pers dari Kementerian Agama. Ikhtiar agar umat Islam memiliki ruang berdiskusi dalam menentukan kapan mulai melaksanakan ibadah dan berhari raya. Dalam sidang isbat ini hadir pula Ketua Komisi 8 DPR RI yang terhormat Dr. Ashabul Kahfi, Ketua MUI Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Abdullah Jaidi, pejabat eselon 1 dan eselon 2 di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, para pimpinan ormas-ormas Islam atau yang mewakili para ahli ilmu falak atau astronomi dari perguruan tinggi keagamaan Islam, perwakilan Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika BMKG, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Boska ITB, Badan Informasi Geospasial, dan Planetarium Jakarta, serta tentunya juga para anggota tim hisab Ruqyat Kementerian Agama. Rangkaian acara sidang isbat ini diawali dengan seminar yang bersifat terbuka untuk umum melalui media sosial Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Telah kita simak bersama mengenai prinsip-prinsip dan metode penentuan awal bulan Komariah. Juga diskusi panel bersama para narasumber terkait hisab, ruqyat, dan ilmu falak dari berbagai sudut pandang keilmuan. Selanjutnya, Kementerian Agama telah melaksanakan Ruqyatul Hilal di 114 titik lokasi di seluruh Indonesia. Perlu kita ingat bahwa pemerintah melalui Kementerian Agama selalu menggunakan dua metode dalam menentukan awal bulan Komariah. Yang keduanya saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, yaitu hisab atau perhitungan yang sifatnya informatif dan ruqyat atau observasi yang sifatnya adalah konfirmatif. Pada hari ini, informasi hitungan hisab telah dikonfirmasi dengan laporan ruqyat dan petugas-petugas Kementerian Agama di berbagai penjuru wilayah Indonesia. Laporan Ruqyatul Hilal ini kemudian telah dibawa dalam sidang isbat tadi dan telah dimusyawarahkan oleh para alim ulama, tokoh-tokoh ormas, pakar ilmu falak dan astronomi, serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang hasilnya adalah sebagai berikut. Pertama, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama menggunakan kriteria visibilitas hilal Mabims dalam menentukan awal bulan Komariah dengan mensyaratkan ketinggian hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Adapun data posisi hilal hari ini di seluruh Indonesia
yaitu ketinggian hilal berkisar antara 7 derajat 15,82 menit hingga 10 derajat 41,09 menit. Sedangkan sudut elongasinya adalah 11 derajat 34,83 menit hingga 13 derajat 14,47 menit. Data ini merupakan hisab yang dihitung secara matematis astronomis yang telah dihimpun oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui tim Ruqyat Kementerian Agama beberapa waktu yang lalu. Secara hisab, data hilal pada hari ini tentu telah memenuhi kriteria visibilitas MABIMS. Kedua, pada hari Jumat pada hari ini 7 Juni 2024 yang bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1445 Hijriah telah masuk laporan dari para petugas ruqyat yang di berbagai daerah di Indonesia yang telah melaksanakan pengamatan hilal, dan tim penerima laporan ruqyat di pusat telah mengkonfirmasi bahwa hilal terlihat di beberapa titik tersebut. Ketiga, forum sidang bersepakat bahwa laporan ruqyat yang masuk sesuai dengan data hisab yang telah dihitung serta sesuai dengan kriteria Imkanur Ruqyat MABIMS yang diaplikasikan juga oleh negara-negara anggota MABIMS yaitu Brunei, Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Oleh karenanya, berdasarkan hisab posisi hilal wilayah Indonesia yang sudah masuk kriteria MABIMS tersebut, serta adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Dzulhijjah tahun 1445 Hijriah jatuh pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 Masehi. Dan insya Allah Hari Raya Idul Adha jatuh pada Senin tanggal 17 Juni 2024. Pemerintah melalui Kementerian Agama telah menetapkan Idul Adha jatuh pada Senin 17 Juni 2024. Penetapan tersebut berdasarkan sidang isbat yang digelar secara tertutup pada Jumat 7 Juni malam. Dengan begitu, perayaan Idul Adha pemerintah dengan organisasi Muhammadiyah akan dilakukan serentak. Sebagai informasi, Muhammadiyah lebih dulu menetapkan jadwal Idul Adha 1445 Hijriah jatuh pada Senin 17 Juni. Penetapan tersebut berdasarkan perhitungan ketat yang disebut hisab hakiki wujudul hilal. Perhitungan ini melibatkan beberapa kriteria seperti pertemuan atau konjungsi bulan sebelum matahari terbenam dan matahari terbenam lebih dulu dari bulan. Saat matahari terbenam, hilal atau bulan sabit baru sudah jelas terlihat di atas ufuk, tak peduli seberapa tingginya. Sementara itu pemerintah menggunakan dua metode dalam menentukan awal Zulhijjah, yaitu hisab dan ruqyat. Wakil Menteri Saiful Rahmat Dasuki dalam konferensi pers pada Jumat malam berharap agar seluruh umat Islam di Indonesia dapat merayakan Hari Raya Idul Adha atau Lebaran Haji secara bersama-sama. Namun ia juga mengimbau agar umat Islam dapat bertoleransi apabila ada kelompok masyarakat yang merayakan Hari Raya Idul Adha di hari yang berbeda dari yang ditetapkan oleh pemerintah. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Bawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.